سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته رسول الله أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut acara selanjutnya yakni kegiatan training of trainer, pelatihan fardu kifayah mubalighah serta Dumai. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, tuan guru kita Bapak Kiai Haji Rahmat Afifi LC. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar qadirul aqdar musarrifil umur qadiril laili 'alan nahar tabsiratan lil qulubi wal absar alladzi anqadha min khalfi al-istighfar wal khala fi jumlatil akhyar amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ketua Umum Majelis Dakwah Islam Kota Dumai atau yang mewakilinya, segenap panitia penyelenggara fardu kifayah. Sama-sama kita hormati Kepala Bimas Kemenak Kota Dumai Bapak Dr. Abdas Sudarmanto, juga hadir nampaknya Dr. Arti Bapak Dr. Abdas Rasidridho dari Basnas, dari Basnas BPMD. Terima kasih kepada Adinda Rio di daftar yang Surabaya menyediakan waktu. Adinda juga terima kasih protokol mubalighin mubalighat rahimakumullah. Afadhu alaikum bil hikmah wal karamah fi hadzal majlis insyaallah. Bapak-bapak, para mubaligh-mubaligh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya didatangi oleh pengurus FDI berkenan ada program fardu kifayah. Alhamdulillah, memang di Dumai banyak pengalaman berkenaan masalah fardu kifayah khususnya di masyarakat terpencil pinggir. Saya masuk ke Dumai 2008 di Bukit Timah. Itu ada kampung di situ. Waktu itu kalau ada orang meninggal itu ngimpot ustadz dari Kelaka 7 sampai 2-3 tahun. Alhamdulillah kami bimbing mereka, bukan mereka. Terjadi juga di Buluala. Di Buluala saya masuk tahun 2015. Ada kampung daerah kalau ada orang meninggal itu dengan susah payah menjemput ustadz dari Nerbit. Padahal kalau naik Honda apalagi hujan kadang-kadang berjam-jam baru sampai. Oleh sebab itu memang sangat penting masalah fardu kifayah. Cuma pertanyaan, bahan kitab apa yang perlu saya sampaikan? Muter-muter Imam Nawawi di kalangan masyarakat terkenal dengan kitabnya Al-Arba'in. Maka saya buat keputusan karya beliau yang cukup enak dibaca dan kemudian sebenarnya di dunia pesantren sangat populer, yaitu kitab Al-Adhkar. Saya ambil bab
janais. Nah, seandainya saya terjemahkan dengan lengkap, itu hampir 100 halaman, karena ini pun belum lengkap. Pikir-pikir MDI jangan-jangan nanti kesulitan pula kan terhadap ini. Kita balatkan karya Imam An-Nawawi. Mubaligh yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Haji Dr. Sunaryo menyampaikan nampaknya yang urgen sekarang ini berkenaan masalah memandikan jenazah COVID, dan nanti kita diskusikan hal-hal yang memang perlu. Monggo dibuka halaman 236. Saya mungkin ambil judulnya aja. Kitab Adzakaril Mardi wal Mauti wa ma yata'allaqu bihima. Kalau pesantren ini di mana nih? Kitab zikir-zikirnya orang sakit ketika sakit meninggal, dan wa ma yata'allaqu bihima, zikir-zikir yang perlu diucapkan ketika sakit dan menjelang mati. Kata Imam Nawawi, babu istihbabil iksan min dzikril mauti, bab menjelaskan sunnahnya memperbanyak ingat mati. Berdasarkan hadis Nabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat yang memutuskan lazat dunia, yakni mati. Langsung babu istihbabi su'ali anil maridi wa qaribi anhu wa jawabil mas'ul. Ketika ada orang sakit, apa yang perlu kita sampaikan kepada dia? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'i alladhi tuwaffiya fihi faqala an-nas ya ba'asa. Nabi ketika sakit, Sayyidina Ali ditanya, kaifa asbaha Rasulullah? Apa kabar Rasulullah? Imam Ali menjawab, faqala asbaha bihamdillahi ta'ala barian. Alhamdulillah, Rasul tidak ada apa-apa, sehat. Babu ma yaqulul marid wa yuqalu wa yuqra alaihi wa su'al al-hali. Kemudian yang penting Alkitab 3432 halaman 250 nomor 432. Atasnya waida hadara nazu fal yusir mikoli, kalau nazak menjelang mati fal yusir la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah idkhulul jannah. 433 lakinu mautakum, ajarilah talqin la ilaha illallah. 434. Qala ulama, kata Imam Nawawi, ulama berkomentar, fa illam yakul huwa la ilaha illallah laqalahu man hadara wa yulqinuhu birifqin makhafatan min ayat jarfa yaruddaha. Kalau menuntun orang menjelang wafat itu jangan terlalu cepat, harus alon-alon, harus dengan birifqin lembut. Kenapa? Makhafatan, khawatir, min ayat
jaro fayaruddah, kesulitan dia menjawab. Dan ada keterangan lain, ini masukan dalam kitab yang lain, sebaiknya yang mengajari talqin orang yang menjelang meninggal, pertama harus keluarganya yang suaranya dia kenal. Yang kedua, yang menuntun orang yang menjelang wafat harus orang yang terbiasa dia komunikasi, biar kenal suaranya. Tentunya kenal suara dari pihak yang menuntun dalam kebaikan. Berapa banyak terjadi di masyarakat kita yang menuntut kadang-kadang orang lain, makanya nanti mustadhar, artinya orang yang menjelang meninggal ini bingungan dia. Wa'lam. Tadi di atas qala sabuna wa yustahabbu, disunahkan ayakunal mulakinu ghairu muttahimin, disunahkan orang yang menuntun talqin la ilaha illallah ghairu muttahimin, orang yang tidak curiga, artinya tidak ada masalah antara penuntun dengan yang dituntun. Kalau anak misalnya baru ribut sama orang tuanya, jangan tuntun, nanti masalah. Kalau mantu baru ribut dengan mertuanya menjelang mati, jangan nuntut, nanti masalah dia. Ghairu muttahimin, jangan yang menuntun orang yang ada masalah dengan si menjelang orang yang meninggal. Lebih baik silakan lebih baik kita ambil tetangga daripada dengan anak menantu misalnya baru ribut. Ini nanti masalah, karena dia takut, nggak mau dia. Lebih kata Imam Nawawi, jangan main-main. Qala sabuna wa yustahabbu an yakuna al-mulakkinu ghairu ta'lim, sebaiknya yang menuntun tidak boleh orang yang ada masalah, walaupun anaknya, walaupun menantunya, walaupun cucunya. Karena nanti diajarin, mbah, aku nggak mau, ada masalah, gak belum apa-apa bisa minta warisan. Oh, ini jangan main-main. Jangan sembarang orang mengajari talqin. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak pernah nikah. Kenapa tidak pernah nikah? Saking siang malam ngurus ini. Kalau gelap, jari-jarinya mengeluarkan cahaya. Itu Imam Nawawi. Beliaulah orang yang meyakini Lailatul Qadar itu bisa dilihat secara fisik. Kenapa? Waktu kecil beliau tertidur, mbahnya punya seng atap itu jebol, nampak langsung sinarnya masuk ke. Beliau punya pembaringan tempat beliau tidur waktu kecil di Imam Nawawi. Kitabnya luar biasa, yang banyak yang besar, tapi kitab yang kecil justru semua orang kenal. Arba'in Nawawi. Tapi kadang-kadang Arba'in Nawawinya mau, yang lain tak mau, ini masalahnya. Wa'alam, ketahuilah anna jama'atan min ashabina qalu yulakkinu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqtasara jumhur ala qawli la ilaha illallah wa qad basata dzalika bidalaili wa bayani qailihi fi kitab al-janaiz. Kalau ngajar talqin tidak hanya ringkas la ilaha illallah, mesti disambung Muhammadur Rasulullah. Siapa tahu ketika menyebut la ilaha illallah agak kesulitan, tapi ketika menyebut nama Muhammad dia lancar karena rajin baca sholawat. Babu ma yaqulu pada tahmidul mayyit,
memejamkan mata si mayit. Langsung biasa. Cuma yang saya tengok di masyarakat kita kurang populer adalah kalau memejamkan mata si mayit itu ada doanya, silakan 436 ya, artinya bukan halaman 252 nomor 436 hadisnya. Idza warwaina fi sunan al-Baihaqi bi isnadin sahihin an Bakr bin Abdullah at-Tabi'i al-Jalil qala idza aghmatal mayyita, apabila kamu memejamkan mayit, fakul, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hamalta, kalau mengangkatnya pun fakul bismillah summa sabih wa tatahmil. Itu yang apakah saya memang kurang dengar di Dumen tidak terbiasa ketika mengurus jenazah kurang lafal, yaitu bismillah wa ala millah Rasulillah. Padahal itu mulai dari memejamkan mata itu diulang-ulang, bismillah wa ala millah Rasulillah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan menyebut namamu ya Allah, ikut agama Rasulmu ya Allah, mudah-mudahan dia selalu menyebut namamu, ingat namamu, wa ala millati Rasulillah ya Allah, mudah-mudahan matinya mengikuti Rasul, agama Rasul ya Allah. Ini yang entah karena saya memang kurang dengar, yang kurang biasa diucapkan oleh masyarakat kita ketika Dumen. Nampaknya mandikan saja, ketika menggotong pun biasa saja. Ini kita perbaiki, bismillah wa ala millah Rasulillah. Bismillah. Kenapa itu doa? Bismillah, mudah-mudahan ya Allah mbahku ini ikut agama Rasul ya. Seandainya orang begitu. Oke, biasa. Itu biasa. Halaman 253. Ini masalah Yasin. Ini masalah Yasin ya. Silakan Imam Nawawi menulisnya halaman 253 hadis nomor 438. Warwayana fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah Makil bin Yasar as-Sahabi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum. Qultu isnaduhu dhaif fihi majhulan lakin lam yudhaif Abu Dawud. Imam Nawawi jujur, hadis ini dhaif, tapi ada ulama yang tidak mendhaifkan. Imam Ibnu Hibban termasuk yang mensahihkan. Ini masalah perbedaan. Jadi monggo baca Yasin yang monggo menjelang orang yang meninggal. Terus bagaimana? Ada dasarnya ada. Cuma yang saya tidak setuju, yang saya kurang setuju, jangan surat Yasinnya terselerakan di bawah si mayit itu. Kalau setelah baca, mohonlah, saya kadang-kadang ya Allah baca Yasin selesai, mesti taruh di atas. Ini kadang-kadang terselerakan di kepalanya mayit, nggak boleh. Kadang-kadang di bawah kakinya mayit ya Allah. Kadang-kadang saya kalau pas ada orang meninggal saya begitu. Itu di Quran. Dan jangan biasakan naruh Quran kalau nggak dibaca sebelah mayit, nggak bisa. Karena pak mayitnya kadang-kadang di bawah. Pokoknya justru tidak boleh haram. Tolong. Kita harus tutup. Di sini iqra'u ala mautakum, baca. Tapi kadang-kadang tidak dibaca, ditaruh sebelahnya. Ini bukan orang Kristen, ada Injilnya bukan. Ini sekedar masuk. Dan diperhatikan setelah baca, kalau memang mau baca, setelah baca jangan sampai surat Yasin berserakan. Kadang-kadang di bawahnya si mayit itu.
Tidak boleh. Anjurannya adalah baca. Ini Imam Nawawi menulis dalam kitab Al-Adhkar hadis nomor 438. Jadi Bapak kalau para ustazah, kalau kita nanti kita baca kitab Adhkar bukan nomor halaman kitab tetapi nomor hadis dia nanti. Oke, idza hadaru farahul Inggris. Baru ma yaqulu mamata law mayyitun. Biasa kalau ada orang meninggal kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ma yaqulu ma balagul mautu sahibi. Bagaimana kalau kita mendapat kabar ada kawan kita meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bagaimana kalau kita dapat teman non muslim meninggal? Bagaimana kita ucapkan? Wah, ini kok ketinggalan ya? Pak Rio. Kalau kita ada kawan dari kalangan orang Islam, kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ditambah di sifat Imam Nawawi. Jangan cukup di situ wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus ditambah doanya Allahumma aktubhu 'indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fil 'aliyyin wa khlufu fi ahli fil ghadirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, dicatat dari Ibnu Abbas. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami kepada Allah kembali, wa inna, sesungguhnya kami ila rabbina lamunqalibun, sama kembali. Allahumma ya Allah, uktubhu, catatkanlah ya Allah dia indaka di sisimu fil muhsinin, orang-orang yang baik. Waj'al kitabahu fil 'aliyyin, ya Allah jadikanlah dia termasuk orang-orang yang menghuni surga ini. Wa khlufu fi ahli fil ghabirin, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik ya Allah. Wala tahrimna ajrahu, jangan kau halangi kebaikannya walaupun sekecil apapun. Wala tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu, ya Allah kalau dia ada kesalahan, jangan kesalahan itu membuat fitnah bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Itu penting. La tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu, artinya la tahrimna ajrahu, ya Allah kalau dia ada kebaikan jangan sampai kau halangi, kalau dia ada keburukan jangan sampai buat fitnah setelah dia mati. Itu la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu. Terus 23 hadis babu ma yuqalu fi hali ghusl mayyit wa takfini. Apa yang diucapkan ketika memandikan mayit? Yustahabul isaru min dzikrillah wa du'a lil mayyit fi hali ghusl wa takfini qala sabuna wa idara al ghusl min mayyit ma yujibuhu min istinarati wajhihi wa tibihi wa nahwi dzalik mustahabban lahu wa yuhaddisan dzalik. Qala Ashabuna berkata, wa idharul ghasilu, apabila nampak orang yang memandikan, minal mayyiti, dari mayit, ma yujibuhu, yang mengagumkan, min istinari wajhi, seperti mayitnya bersinar cahayanya wajahnya. Kalau ada orang memandikan nampak wajahnya mayit bercahaya, wa tibirihi, baunya wangi, wa nahwi dzalika ustuhibba lahu ayuhaddisan nasa bidzalik. Kalau menemukan itu mayitnya baunya wangi, matanya wajahnya bercahaya, sebaiknya diceritakan dengan yang lain biar dia mengejar apa yang dia buat selama ini. Itu kalau kita nampak wajahnya berseri, bersinar, kemudian baunya wangi, ceritakan sama kawan-kawan, sama jamaah. Tapi kalau nampak terbaik, wa idza ra'a ma yakrah, kalau dia nampak sesuatu yang tidak enak, min sawadi wajhi, wajahnya hitam,
wanagnin bau watahwayar watwe badannya pun berubah wangkilat suratin ya Allah warnanya mudah lain mukanya mudah lain wangkilat suratin berarti ini terjadi. Imam Nawawi bukan apa namanya senang-senang mengarang kita, berarti terjadi walah bidzalika dan semuanya. Kalau nampak yang baik ceritakan, tapi kalau nampak sesuatu yang tidak baik haruma alaihi ayuhaddisa ahadan bi, haram hukumah menceritakan, haram hukumnya menceritakan kepada yang lain kalau nampak sesuatu yang tidak baik. Maka sebaiknya yang memandikan pertama itu ahli keluarganya. Bapak apa salahnya anaknya yang mandikan, menantunya yang mandikan, apa salahnya anak perempuannya yang memandikan, cucunya yang memandikan, nggak usah orang lain. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, biar rahasia keluarga. Ini kadang-kadang anaknya 5, menantunya 5, cucunya 5. Pas mbahnya mau dimandikan satu tak ada. Tapi nanti masalah warisan baru ribut. Ini hadis. Ini penting ya. 23 penting. Kalau nampak yang baik ceritakan, yang nampak buruk harus dirahasiakan. Insyaallah. Halaman 268, nomor 368, 468, penting ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mahasina mautaku wa kufu amasawi. Kalau meminta tentang mayit, kalau baik diceritakan, kalau buruk diam, jangan ceritakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 469 man wasallam mayitan fakatama alaihi wa farallahu wa arba'ina marratan. Barang siapa memandikan jenazah menemukan sesuatu yang tidak baik, dia maka Allah mengampuni dia. Insyaallah itulah agama. Tapi bagaimana kalau orang itu memang terkenal kurang ajar, fasik, naruh sandal-sandalnya hilang, saya nyoput malam, karena saya kemarin baru hilang, nyuci mobil dongkraknya taruh di bawah hilang. Apa komentarnya Nawawi? Summa inna jamahiro ashabina atlaqu al-masada kama dzakartu. Kemudian sesungguhnya mayoritas sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i, wa qala Abdul Khairi al-Yamani sahibul bayan yang punya kitab Yaman minhum, lau kanatil mayitu, kalau mayitnya adalah mubtadian, orang yang suka ahli bid'ah, enggak pernah sholat, enggak sukanya main judi, mudhiran lil bid'ati waral ghasilu minhum ma yakrah. Kemudian yang memandikan nampak sesuatu yang tidak menyenangkan, falladhi yaqdihil qiyas ayyatahaddasa bi fil nas yakuna dzalika sadrun nas anil bid'ati. Kalau memang diceritakan kepada orang lain ada hikmahnya buat pelajaran kepada yang lain, itu boleh. Siapa yang mandi? Si Anu. Terus kakinya agak bengkak, kenapa? Orang dia tukang nyolong sandal. Bisa. Tadi dengan catatan ada pelajaran. Oke. Bahwa kita sholat dalam mayit. Sholat biasa, sama sama. Cuma yang harus kita perbaiki, mohon kita anjurkan ke masyarakat, yang berhak menyolati adalah keluarganya sebelum orang
sebelum orang lain. Oke. Waqtalafa 269 kita terus karena kita nanti akan buat masalah yang sangat penting. 270 biasa doa. Ini mohon para ustaz doanya jangan hanya tertumpu kepada Allah maghfirlahu warhamhu, tapi mungkin doa yang lain, yaitu hadis 472 Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa shahirina wa kabirina wa dzakarina wa ursana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyal islam wa man tawaffaitahu minna fatawallal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Mumpung ini doa, Allahumma terus mempermuti meriwayatkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Terus ada lagi doa fahyal iman wa tawaffal islam wal masyhur fi mu'azzam kutubul hadis fahyal islam. Kemudian kita sudah itu Allahumma 474 Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta nabiyya wa amaniyatiha cina syufa'a faghfir lahu. Kemudian 475 ini juga Imam Syafi'i memilih doa waqtara 273 waqtara al-Imam Syafi'i rahimahullah doa iltaqatu min majmu'i hadhihi al-hadis wa hiya Allahumma hadza 'abduka wa 'abduka kharaja min rahid dunya wa sa'ati wa mahbubiha. Saya pun kalau baca doa saya baca doa ini karena memang luar biasa. Ya Allah, ini adalah hamba, ini anaknya hamba keluar dari kolong dunia ya Allah. Kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubiha. Dia telah keluar dari kolong dunia dan telah berpisah dengan orang yang dia cintai ya Allah. Wahibau bihi maila zulmatil qabri wa mawalaki. Dia menuju kegelapan kubur ya Allah dan dia akan bertemu apa yang ada di dalamnya ya Allah. Ini memang saya favorit doa yang baca doa ini. Allahumma hadza 'abduka wa 'abdu 'abdika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubiha wa hibbu fiha ila zulmatil qabri wa mawalaki ya Allah. Ini hamba-Mu ya Allah keluar dari kolong dunia menuju ke kubur dan dia akan bertemu apa yang dia temui ya Allah. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluh wa ta'lamu bihi Allahumma nazzil bihi amatakhul manzul wa asbafadillah rahmatik wa ta'awunina yadabai wa qajina raghibina ilaika syufa'an lahu Allahumma in kana musinan fa lisani wa in kana musian fa tajawaz an sayyati. Boleh diringkasnya begini. Allahumma hadza 'abduka wa 'abdu 'abdika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha ila zulmatil qabri wa malaki yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluh. Langsung Allahumma in kana musiran fazid bi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyati. Ya Allah, kalau dia baik tambahkanlah kebaikannya, kalau dia tidak baik mudah-mudahan diampuni. Begitu juga Imam Syafi'i qala sabuna. Bagaimana kalau anak kecil? Kalau anak kecil ditambah Allahumma jallahu lahu ma faratan wa jalhu lahu ma salafan wa jalhu lahu ma dzukran wa sakil bihi ma wazinahuma wa yasqa ala qulubihima wa la tuftina ba'da ma la tahrimna ajrahuma. Terus Allahumma lihina terus sampai doa-doa yang lain. Mumpung saya masih ingat masalah doa ini, mohon maaf para sahabat-sahabatku, adindaku Ustadz Domur tadi baca doa bagus. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah, berilah kami manfaat apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ini bagus. Terus beliau membaca Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Adindaku tersayang, ini pun abangku pun sama saudara istri itu pada anak saya dengar doanya. Walaupun pendek, kita ikut pesan Nabi, baca a'udzubillah
bismillah, sholawat, baru baca doa walaupun sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Misalnya begitu, tidak apa-apa, tapi itu kan ingat, walaupun doanya pendek, tapi ingat Allah, ingat baginda Nabi, apalagi tetap kita mendoakan orang tua kita, Allah maghfir lana wa liwalidina. Oke. Ini saya ke depan pengen ada pelatihan baca doa. Ini adindaku tersayang, dan kadang-kadang saya dengar yang lain. Kata domir itu boleh masuk pada suatu kata, juga tidak boleh masuk. Beliau tadi ini untuk yang lain sama, untuk mengingatkan diri saya. Allahumma inni a'udzubika, mestinya min adzabin, sampai tadi minnya hilang. Min ajizi, masih ingat kan? Hilang. Kalau minnya hilang nggak apa-apa, tapi adzabul qabri. Tapi kalau dibaca adzabil, mestinya minnya dimasukkan, min harful jar. Tapi bagus banget. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min terus tadi wa nafsin la tashba, wa min du'ain la yurfa. Kemudian ditutupnya pun tetap, tadi tutupnya luar biasa, tetap seperti biasa. Cuma tadi ada sedikit, alangkah eloknya walaupun kita ini doa ringkas, tapi Kanjeng Nabi tidak boleh ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, baru doa apapun, karena itu etika kita berterima kasih dengan Kanjeng Nabi. Itu juga kita selalu tutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mohon maaf, saya selalu mendengar ada doa tidak ingat Allah, tidak ingat Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi yang mengajar kita. Bang tersayang masih ingat? Kasih Ridho masih ingat? Selalu ditinggalkan. Oke, gak apa-apa. Nanti kita diskusi. Itu masalah doa. Itu adindaku tadi satu bagus. Dan doanya pas majelis. Seperti beliau tadi, doanya pas sesuai dengan majelisnya. Kalau doa harus disesuaikan biar gak panjang-panjang. Masa doa mayit, doa pengantin masuk, doa ini masuk, jangan. Makanya saya harus ada pelatihan. Doa pengantin mana, doa sunatan mana, doa akikah mana, doa majelis taklim tadi mana, doa melepas haji mana. Ini kadang-kadang doa dari sini sampai semua dibaca. Akhirnya apa? Sudah jam 10 malam, perutnya lapar, akhirnya kan bunda tinggal. Pak Imam, padahal makannya pun sama. Doa jenazah itu kata Imam Ahmad bin Hanbal senang sebenarnya. Kapten meninggal misal, senang, jangan diperpanjang. Mari kita baca Yasin dan baca tahlil dan tahmid misalnya. Ya, saya baca doa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mendoakan mayit itu doanya syaratnya adalah, ya Allah, sampaikan pahala baca ini kepada si almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa ampunan jangan lupa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang tua, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah sudah, Kanjeng Nabi sudah, yang hadir sudah, orang tua sudah, kemudian dan Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu alal marhum sabta. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka
innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Alhamdulillah. Ini dua pengantin masuk, dua PK masuk, dua 11 aku pun masuk. Ya Allah. Jangan begitu. Sholat jenazah, yang penting sholatnya diperbaiki. Allahu Akbar. Fatihahnya yang sempurna, sholawatnya jangan yang ringkas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebaiknya kama sholat itu diselesaikan. Allahumma fillahu warhamhu pun diselesaikan. Takbir keempat pun biasa selesaikan. Tahlilnya diringkas, kalau tahlil kalau nggak pun langsung. Ini kadang-kadang mohon maaf ini dibalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini imam besar meja nopo. Tahlilnya ya Allah sampai kakinya gempor. Jangan begitu, aku ini orang NU. Sholatnya diperbaiki, tahlilnya diringkas. Ini sholatnya kayak naik bis jurusan Medan, tahlilannya ya Allah sampai gempor kaki, nggak boleh gitu. Karena bacaan di dalam sholat lebih baik daripada di luar sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita ada baca doa Yasin, kemudian tahlil sebentar dan doa. Selesai. Ya. Ini kalau tahlil atau baca panjang itu kan lihat di depan ini jangan sampai ini sambil masak itu kalau jangan sampai. Itulah bagaimana ibu. Jadi sambil nunggu jangan sampai ya. Satenya udah di depan mata. Nabi bersabda, kalau jadi imam falyukhaffif. Itu hadis Nabi. Nek gue sholat sendiri falyasha, terserah. Mau doa dari jam 1 sampai jam terserah. Nah, tapi kalau melibatkan orang ramai, apa doa ke imam ke gak usah lama-lama, falyukhaffif. Itu dikatakan Nabi. Sholat jenazah kalau sampai jadi imam tolong diperbaiki. Fatihahnya yang sempurna, sholawatnya yang sempurna, doanya yang sempurna, salam. Kalau mau tahlil pendek. Paham kan tidak? Iya Mas Ri? Iya. Cukup la ilaha illallah misalnya 11 kali cukup, ayat kursi kurung dan selesai doa. Ini dibacanya 100 kali. Oh. Jangan begitu. Karena yang dimaksud dalam agama itu doa ketika sholat itu bukan doa setelah sholat. Kita buka halaman 283. Ini doa kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini hadisnya nih. Jangan banyak doa. Adidah Arifin ilham bariku sampai gitu. Gue pun kodoh baca-baca panjang-panjang. Babu ma yang faul majita min qauli ghairi. Bab apa-apa yang memberi manfaat kepada si mayit. Ijma ulama ala nadwa alirwati yanfa'u, mendoakan orang-orang yang mati itu berkat ijma ulama bermanfaat, bukan suka-suka. Wa yasiluhum sawabu, sampai pahalanya, itu ijma. Wahtaju biqauli, mana dasarnya kok pahalanya tuh sampai ke mayit? Mana dasarnya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau baca sabaquna, nunnya ojo lali panjang, jangan sabaquna bil iman, enggak boleh. Sabaquna karena nun di situ nun dhamir. Rabbana ighfir lana, ampunilah kami
Kalau nun makna kami itu panjang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina, itu bukan kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami. Ini dasar Quran bahwa apa yang kita baca sampai pada orang yang telah mendahului. Nah, kata siapa? Kata Imam Nawawi, bukan kata siapa. Mana dasar hadisnya kalau pahala sampai? Kata Imam Nawawi, kaqouli sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fuli ahli baqi al-gharqad, ya Allah ampunilah ahli yang ada di dalam kubur baqi, berarti kan orang meninggal. Mana hadisnya lagi? Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fuli hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah kami orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini dasar bahwa yang hidup pun dapat, yang meninggal pun dapat. Tolong mari kita baca doa kepada ketua kita Bapak Haji Afril Lagan, karena beliau kurang sehat. Allahumma fuli hayyina, itu menandakan bahwa itu sampai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtalafal ulama berbeda pendapat fi usuli sawabi qiraatil Quran, tentang sampainya pahala membaca Quran. Fal masyhur min madhhab Syafi'i wa jamaatin, yang masyhur dalam madhab Syafi'i wa jamaatin la annahu la yasil. Masyhur pendapat madhab Syafi'i, bacaan Quran pahala bacaan Quran la yasil, tidak. Wadhab Imam Ahmad bin Hanbal memilih wa jama'atun, dan jamaah minal ulama, daripada ulama, wa jama'atun, dan jamaah min ashabis Syafi'i, dari sebagian sahabatnya Syafi'i, inna ila annahu yasin, sesungguhnya. Ini begini cara berhukum. Imam Syafi'i berpendapat dalam madzhab Imam Syafi'i, bukan doaku ya, pahala membaca Quran. Awas, harus dibedakan. Tetapi dalam madzhab Imam Ahmad dan juga kawannya Imam Syafi'i, annahu yasir, jadi yang mayoritas tetap sama. Lah kata Imam Ahmad, fal ikhtiyaru ayyakul qari ba'da faraghi, kalau setelah baca Quran dan doa, yang penting syarat doanya adalah Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila fulan, itu saja. Jangan sampai panjang sampai ke Medan. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikan pahala yang telah kami baca semua ila fi Ammar Hasan Basri. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada punya panjang. Amin. Ya, pas itu mungkin doa selamat lah. Allahumma inna nas'aluka salam, masukan tak apalah. Tapi saya pesan kita pilih yang baik. Kalau baca doa selamat, itu populer doa selamat. Betul, tapi ada peletakan kata dalam ilmu nahwu tidak pas. Kita tengok aja yang di buku itu pas itu. Hei, Hasan Basri, adindaku coba baca doa selamat. Gua siap malam baca doa selamat, coba baca. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrat maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Itu yang betul. Sampai ada fitinina jasadnya ngapain? Saya mau tanya,
di tulisannya itu tidak ada fidina jasadina, sampai tambahan itu ngapain? Biasanya saya baca itu karena ini ramai saya baca. Begini, kalau tunggal Allahumma inni as'aluka, kalau ramai Allahumma inna, kami di depan sudah ada, maka tidak perlu ditambah kami di belakang. Muraddafatul harfaini fil awal, menggabungkan satu kata dengan dua dhamir itu dalam segi bahasa kurang pas. Dan cukup Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu, Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan. Dan tempo yang di buku udah sama, Gak usah diprotes lagi, tambah lagi. Kalau nggak ada kaminya, loh, di depan itu sudah ada fi'il yang menunjukkan makna kami. Mengulang kata kami dalam satu lafal itu dalam ilmu nahwu cacat dia. Adidaku sayang, aku mintaku kepadamu sayang. Aku mintaku, kata mintaku itu gak usah diulang-ulang. Adindaku, aku minta kepadamu, tolong sampaikan ini, tidak usah sampaikan aku tentang ini, aku menyampaikan, tidak usah, sudah cukup kata aku. Wahadfu ma yu'lamu jaizu, itu kata ilmu alfiyah, kalau sudah maklum tidak usah diulangi. Dalam ilmu nahwu kurang pas. Pokoknya ikut aja lah, kata bulan itu bisa diminta mau tambah-tambah. Kalau istri nambah silakan. Oh amin gula. Kalau berani, nggak berani. Rawani. Oke, nambahnya itu nanti silakan bisa dibaca masing-masing di rumah sekarang kita. Oke, nampaknya kita nanti mau praktek. Tentunya itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti pada kesempatan lain ini kita memang perlunya kita masalah penggunaan lafal bahasa Arab. Tentu kita harus tunduk. Mungkin kita harus mengalah menyediakan waktu untuk membahas lafal-lafal yang kita baca, khususnya kita sebagai imam, yaitu bacaan doa. Sepele, takutnya yang ambilkan itu ada orang yang ahli nahwu, bacaan kita kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina min jami'il apa min jami'al. Kalau ada minnya min jami'il, tapi kalau minnya dibuang, saya mohon maaf, saya mau minta satu waktu untuk Kakanda Rasidrito. Allahumma sholli sholatan tunjina. Apa mau baca? Kakanda. Allahumma salatan fit, Allahumma salatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tunjina. Allahumma salatan tunjina min jami'il ahwali wal ahwat, wa taqbalana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat innaka sami'un qarib. Kalau ada minnya tunjina min jami, tapi kalau minnya tidak ada jami, itu aja harus dibedakan, harus dibedakan, karena ini bahasanya lebih biar kita dapat berkah. Monggo. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting kita harus. Tapi kan ada di sini doa tak kalah memandikan jenazah. Ya. Nah, ini yang dibaca-baca waktu kita sedang memandikan jenazah, apa saja dibaca. Ya. Oke. Yang jelas kita memperbanyak baca Bismillah wa alhamdulillah Rasulillah. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Rahman Afifi LC yang telah menyampaikan teori tentang pelaksanaan fardu kifayah.
Allahu Allahu Allah